Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami ingin mempresentasikan tentang materi mata kuliah sistem operasi, yaitu TRIDS di chapter 4. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya yang pertama Ahmad Rizky Faturrahman, NPM 035. Kemudian saya Shanafi Sadefrit Peters, NPM 055. Selanjutnya ada saya, Dio Farel Putra Rahmawan, NPM 144. Ya, untuk selanjutnya ada saya Muhammad Roman Hakam, NPM 154. Pada chapter 4 ini ada 4 subbab yang ingin kita presentasikan, yaitu yang pertama overview, yang kedua multi-core programming, yang ketiga multi-threading model, dan yang keempat thread libraries. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu overview atau pendahuluan. Dalam subbab ini dijelaskan apa itu sebenarnya thread. Thread itu juga bisa dikatakan sebagai lightweight process atau proses yang ringan. Cara sistem komputer untuk menjalankan 2 atau lebih task dalam waktu yang bersamaan, itulah yang disebut dengan thread. Dalam thread sendiri terdapat yang pertama ID thread, yang kedua program counter, yang ketiga register, dan yang keempat stack. Keempat komponen ini bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kanan itu adalah gambar single thread process. Lalu ada juga yang namanya multi-threading, yaitu cara komputer untuk membagi-bagi sebagian pekerjaan dengan cepat sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan. Intinya, multi-threading itu adalah kumpulan dari banyak thread. Dan prosesnya, gambarnya itu ada di sebelah kanan, bisa dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya dijelaskan tentang keuntungan dari multi-threading. Dalam multi-threading ada 5 keuntungan, yaitu yang pertama responsif. Aplikasi menjadi lebih responsif dikarenakan proses dibagi menjadi beberapa thread, dan jika satu thread sudah menyelesaikan tugasnya, maka outputnya akan segera dikembalikan. Yang kedua, bisa berbagi sumber daya. Thread akan dibagi atau disebarkan di antara semua thread jika ada proses yang sama. Lalu yang ketiga, utilisasi arsitektur multiprosesor. Jika terjadi banyak proses dalam satu thread, user dapat menjadwalkan banyak thread pada banyak proses agar proses lebih cepat tereksekusi. Yang keempat, ekonomis. Thread membagi sumber daya dan juga memori yang dimiliki agar lebih ekonomis dalam menjalankan suatu proses. Yang kelima, komunikasi menjadi lebih mudah. Komunikasi antara beberapa thread lebih mudah karena thread berbagi ruang alamat yang sama, sedangkan dalam prosesnya kita harus mengikuti beberapa teknik komunikasi khusus untuk komunikasi antara 2 proses. Materi subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Norman Hakam. Ya, terima kasih Mas Dio. Pada subbab selanjutnya atau subbab kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang multi-core programming. Nah, apa sih kegunaan multi-core programming itu? Ya, next. Nah, multi-core programming sendiri ini merupakan sebuah proses yang membuat sistem dapat melakukan penyebaran pada multi-core prosesor dan multiprosesor. Multi-core adalah kondisi di mana pada satu CPU memiliki beberapa inti eksekusi. Nah, hal ini sama saja dengan pemrograman thread atau multi-thread atau shared memory. Idenya hanyalah bahwa program dapat terdiri dari beberapa utas eksekusi yang bekerja sama dalam satu ruang alamat dan disinkronkan dengan cara primitif seperti CIS, mutex, dan lain-lain.
tidak ada yang unik tentang penggunaan perangkat keras multikultural ini. Nah, masalah dan prinsip pemrograman untuk ponsel atau desktop multicore sama dengan server SMP jutaan dolar dari 15 tahun yang lalu. Yang terakhir, mungkin memiliki 32 prosesor pada kartu terpisah dan node memori terpisah. Bit masih membutuhkan utas dan sinkronisasi perangkat lunak. Perbedaan besar di sini adalah dengan pemrograman memori terdistribusi seperti MPI. Ya, next. Nah, selanjutnya ada konkurensi dan paralel. Konkurensi sendiri itu dalam thread dapat dijalankan secara paralel karena sistem dapat membagi thread pada setiap inti. Setiap konkurensi mendukung lebih dari satu task dengan mengizinkan semua task berkembang. Selanjutnya ada paralel. Paralel bisa mengeksekusi lebih dari satu task secara bersamaan. Next. Nah, selanjutnya ada multicore programming challenge. Di sini ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi task. Mengidentifikasi aplikasi, apakah tugasnya dapat dijalankan secara paralel atau individu. Yang kedua, ada keseimbangan. Nah, mengidentifikasi task secara seimbang atau sama rata. Yang ketiga, ada pemisahan data. Memisahkan data dari task-task yang sudah dipetakan di core yang berbeda. Yang keempat, ada ketergantungan data. Di sini mengidentifikasi ketergantungan dari setiap data yang ada. Yang terakhir, atau yang kelima, testing dan debugging. Melakukan testing dan debugging pada program paralel di multiple cores. Nah, untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Son Hafiz. Ya, subbab selanjutnya yaitu adalah multi-threading model. Ada berapa sih multi-threading model itu? Ya, sebelum menjelaskan itu, di sini juga ada yang paling dasarnya yaitu user thread dan juga kernel thread. User thread itu thread yang berada di atas kernel dan juga kerjanya tanpa bantuan dari kernel. Thread ini yang banyak digunakan oleh programmer untuk program yang mereka buat. Thread sendiri memiliki pustaka tingkat user yang menyediakan fasilitas pembuatan, penjadwalan, dan juga manajemen thread. Selanjutnya yaitu kernel thread, yaitu thread yang didukung langsung oleh kernel untuk pembuatan penjadwalan dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Next. Kemudian relationship atau hubungan antara user thread dan kernel thread. Next. Yang pertama itu ada many to one, yaitu banyak thread pada user thread semuanya dipetakan ke satu kernel thread. Kemudian manajemen thread ditangani oleh library thread di user space yang sifatnya efisien. Dan kemudian contohnya itu ada Solaris Green Thread dan juga GNU Portable Threads. Gambarnya itu bisa dilihat di samping dari satu kernel thread menjadi banyak user thread. Ya, next. Yang selanjutnya itu ada one to one, yaitu setiap user thread dipetakan ke setiap kernel thread. Sebagian besar implementasi model ini membatasi jumlah thread yang dapat dibuat. Dan untuk model ini juga memiliki kelemahan, yaitu setiap pembuatan thread penggunaan memerlukan tambahan thread kernel. Contohnya yaitu adalah Windows 95 hingga Windows XP dan juga Linux. Dan ini gambarnya dari satu user thread itu ke satu kernel thread. Jadi one to one. Next. Yang terakhir yaitu adalah many to many, yaitu banyak user thread itu dipetakan ke kernel thread di mana jumlahnya bisa lebih sedikit atau sama dengan user thread. Dan user sendiri itu dapat membuat sejumlah thread, jadi bisa buat banyak thread juga. Thread itu juga dapat dijalankan secara paralel pada multiprosesor dan juga jauh lebih efisien. Contohnya sendiri itu adalah Solaris 2, IRIX, dan juga HPUX. Dan contohnya ada di kanan, jadi tiap user threads itu bisa ke hampir tiap kernel threads, dan juga bisa salah satunya saja. Itu adalah bentuk dari many to many. Dan untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya,
yaitu Mas Fatur. Oke, baik. Bersama saya di sesi keempat, yaitu Trade Libraries atau Pustaka Libraries. Pustaka Libraries atau Pustaka Trade. Apa sih kegunaan Trade Libraries itu atau pustakanya? Mungkin bisa di next, Mas. Nah, Trade Libraries. Jadi, ini tuh ada dua metode untuk pengimplementasiannya. Yang pertama itu menyediakan API untuk user space tanpa dukungan dari kernel. Jadi yang ini itu kita itu seperti membuat sendiri. Jadi tidak menggunakan sistem call. Nah, jika kita memanggil fungsi yang sudah ada di pustaka, maka akan menghasilkan pemanggilan fungsi call yang sifatnya lokal dan bukan sistem call. Nah, yang kedua itu menyediakan API di kernel level library yang didukung secara langsung sistem operasi. Jadi ini tuh udah ada, kita tinggal manggil aja. Nah, manggilnya dengan menggunakan sistem call tadi ke kernel. Begitu sih penjelasan secara singkatnya untuk pengimplementasiannya. Ya, mungkin bisa di next. Nah, yang pertama ini penggunaan Trade Libraries, yaitu yang pertama ini ada pthreads, dapat dianggap sebagai user level atau kernel level API. Menetapkan sifat Trade Library dan pengimplementasiannya yaitu pengembangan library. Jadi ini tuh library itu ada 3 yang terkenal ya. Ya, yang pertama ini pthreads, tapi yang familiar bagi saya atau yang paling sering saya dengar itu 2, Java sama Win32. Ya, mungkin bisa di next. Nah, ini untuk yang kedua yaitu Windows Trade. Seperti yang saya bilang tadi, di sini tuh Windows Trade itu menggunakan Win32 untuk library threads-nya. Nah, Windows Trades mengimplementasikan model relasi multi-threading one-to-one. Jadi setiap kernel itu membawa satu, seperti yang dijelaskan oleh Mas Shaun Hafiz tadi. Nah, untuk komponennya, Windows Trade ini secara umum memiliki thread ID, register set, user stack, dan kernel stack, dan private storage area. Nah, register set, stack, dan private data storage itu disebut sebagai konteks dari sebuah thread-nya, atau ini merupakan konteks utama dari threads-nya yang di Win32 itu. Nah, strukturnya itu ada E-thread, K-thread, sama tab. Tab itu thread environment block. Sedangkan bagian pentingnya dari setiap struktur tadi, E-thread ini memiliki proses ID, di mana ID ini merupakan pointer yang merujuk pada kernel. Nah, sedangkan tab itu menyimpan informasi image loader atau yang berupa gambar. Begitu teman-teman. Mungkin bisa di next. Nah, yang kedua ada Java Trade atau Java Trade. Java Trade diatur oleh Java Virtual Machine (JVM) dan secara khusus diterapkan untuk menggunakan thread model yang disediakan oleh dasar operating system. Kegunaan dari Java Trade memperpanjang thread class dan menetapkan runnable interface. Nah, di sini ada grafiknya ya. Nah, di situ kalian bisa lihat itu merupakan status thread. Jadi di situ kan ada new, runnable, block, sama dead. Nah, untuk yang new ini merupakan thread yang baru dibuat, yaitu saat inisialisasi objek dengan statement no. Nah, gitu. Nah, untuk yang runnable itu setelahnya new, kan berurutan kan? Ya, setelah new kan runnable. Nah, di runnable ini agar thread bisa menjalankan tugasnya diperlukan metode start dari kelas thread. Jadi start tadi itu harus dipanggil dulu. Nah, ini sebenarnya menggunakan codingan ya. Mungkin suatu saat nanti akan saya beri codingannya. Terus setelah itu di bawahnya itu ada block. Nah, block ini sebuah thread dikatakan berstatus block atau terhalang jika terjadi blocking statement. Misalnya
pemanggilan metode sleep adalah suatu metode yang menerima argumen bertipe integer. Jadi kalau kita menggunakan sleep tadi, itu bisa menunjukkan seberapa lama treat akan tidur. Nah, selain sleep, dulunya dikenal dengan suspend. Mirip-mirip sih. Nah, yang terakhir itu ada dead. Nah, di sini dead, sebuah treat berada di status dead bila telah keluar dari metode run. Hal ini bisa terjadi karena treat tersebut memang telah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau menyelesaikan pekerjaannya ini berarti tidak ada masalah ya. Nah, akan tetapi jika tidak dapat diketahui, mungkin itu terjadi error di codingannya. Begitu teman-teman. Ya. Mungkin bisa di next. Nah, saya kembalikan ke Bapak Moderator, Mas Dio Farel. Ya, terima kasih buat teman-teman kelompok dan terima kasih telah menyaksikan atau mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan kami minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.